Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Pasti luar biasa kabarnya ya. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengambil Alkitabnya kembali. Untuk kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 20 hingga 21. Tetapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang pertama dari ayat ini mengajar buat kita mengucap syukur. Yang kedua mengajar untuk kita bisa atau dapat merendahkan diri kepada satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk kita belajar merendahkan diri kepada satu dengan yang lainnya, ini bukan merupakan hal yang mudah. Tetapi Alkitab mengatakan atau mengajarkan supaya kita belajar merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Nah, hari ini saya ingin mengajak pada Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan sharing atau renungan tentang meminta maaf. Wow, meminta maaf. Kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kapan Bapak Ibu Saudara terakhir membuat orang kesal atau sakit hati terhadap Bapak Ibu Saudara? Oleh karena perkataan Bapak Ibu Saudara, oleh karena tindakan Bapak Ibu Saudara, atau orang-orang yang terdekat di sekitar kita yang tanpa kita sadari kita melukai hati mereka. Lalu ketika kita tahu bahwa kita melukai hati mereka, apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Tindakan apa yang kita lakukan? Mungkin Bapak Ibu Saudara punya kepekaan langsung untuk meminta maaf, atau Bapak Ibu Saudara tetap menyalahkan bahwa orang itu tetap salah. Nah, ada pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara yang perlu dijawab mungkin hari ini ya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu meminta maaf? Wow. Ya, yang pertama saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, alasan kenapa kita meminta maaf, karena setiap orang dapat berbuat salah. Atau setiap orang dapat berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna di bumi ini. Ya, setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Hanya Tuhan yang sempurna, makanya Tuhan tidak pernah minta maaf karena Dia adalah yang sempurna. Tetapi kita sebagai manusia yang terbatas, yang terbalut dengan darah dan daging, kita nggak luput dari melakukan kesalahan. Nah, kalau kita menyadari kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, membuat orang lain terluka, ya, membuat orang kecewa, membuat orang sakit hati, seharusnya kita belajar merendahkan diri untuk mendatangi orang itu, dan kita perlu yang namanya meminta maaf. Ini menyadari loh bahwa kita ini adalah orang yang terbatas, yang tidak luput dari kesalahan. Karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang terbatas, tidak luput dari kesalahan, seharusnya kita belajar untuk mengambil sebuah tindakan untuk kita meminta maaf. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya boleh kasih contoh, biasanya ini terjadi di dalam rumah tangga kita. Mungkin sang suami merasa bahwa dia adalah seorang yang kepala rumah tangga, saya nggak perlu minta maaf. Apapun saya lakukan, saya kerjakan, itu adalah sesuatu yang benar. Nah, kadang-kadang kita tidak belajar untuk merendahkan diri. Tapi kita belajar seharusnya tidak melihat diri kita adalah orang yang sempurna. Waktu kita melakukan kesalahan terhadap istri dan anak atau siapapun, seharusnya kita belajar mendatangi orang itu dan meminta maaf. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, kenapa kita perlu minta maaf? Kedua, karena gini, karena ada banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan permintaan maaf. Wow. Banyak rumah tangga jadi berantakan, banyak komunitas-komunitas jadi pecah. Karena apa? Karena masih mengedepankan ego kita, masih mengedepankan yang namanya gengsi. Kalau saya minta maaf, berarti harga diri saya mau taruh di mana? Nah, kalau kita mau menempatkan firman Tuhan menjadi tempat yang utama, siapapun kita, kalau kita tahu bahwa kita melakukan kesalahan, seharusnya kita datangi orang itu dan kita minta maaf. Kenapa? Permintaan maaf itu bisa menyelesaikan, kadang bisa menyelesaikan masalah dan memulihkan hubungan kita dengan orang lain.
Kalau kita jatuh dalam dosa, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, dan Tuhan mengampuni kita. Dan seharusnya kita belajar untuk hal itu. Ketika kita melakukan kesalahan, nggak perlu gengsi lagi, nggak perlu lagi bicara mengenai harga diri. Tapi saya percaya ketika engkau datang orang itu minta maaf, bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang telah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang belajar merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita belajar menjadi orang-orang percaya yang belajar merendahkan diri, mengakui kesalahan, dan minta maaf kepada orang yang telah kita lukai atau yang telah kita kecewakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami mau belajar seperti Engkau, Allah yang mengampuni, dan kami mau belajar Tuhan untuk kami ketika kami melakukan kesalahan kepada siapapun, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada pemimpin, kepada orang lain. Kami ingin menempatkan bukan keegoisan kami, tapi kami menempatkan permintaan maaf itu Tuhan. Kami mau mendatangi orang-orang yang telah kami lukai untuk kami minta maaf kepada mereka Tuhan. Kami mau belajar merendahkan diri, kami mau belajar jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan membuat kami berani untuk mengakui kesalahan kami dan berani untuk minta maaf. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu belajarlah kita untuk rendah hati dan belajarlah untuk kita berani mengakui kesalahan dan mendatangi orang itu untuk minta maaf. Maka saya percaya pemulihan akan terjadi dalam hubungan kita dengan orang lain dan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.